Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Novia sebagai perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Kelemahan Menjamin Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum. Analisis kasus sertifikat ganda akibat praktik mafia tanah. Adapun anggota kami terdiri dari Cesya Novelina Anggriani, Alisa Ramadhani, Lutfia Salsabila, Catherine Jesse, dan saya sendiri Nida Hovia. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang dari penelitian yang kami angkat. Baik, tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tanah tidak menjadi hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan dan aset ekonomi yang bernilai tinggi secara filosofis. Tanah merupakan bagian dari hakikat manusia sebagai makhluk yang hidup dan berkembang di bumi. Dan secara sosiologis dan ekonomi, tanah berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, produksi, serta pembangunan. Oleh karena itu, tanah tidak dapat dipandang sekedar sebagai benda, melainkan sebagai sumber daya vital bagi kesejahteraan masyarakat. Pentingnya tanah melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa berada dalam penguasaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai individual, tetapi juga fungsi sebagai sosial yang harus kita jaga. UUPA kemudian menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Salah satu tujuan utama UUPA adalah menciptakan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah. Kepastian hukum sangat penting untuk melindungi pemilik tanah dari sengketa, penyerobotan, dan praktik ilegal. Tanpa kepastian hukum, konflik agraria mudah terjadi dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun ekonomi. Untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, negara melalui Badan Pertahanan Nasional menyelenggarakan sistem pendaftaran hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sistem ini bertujuan mencatat dan memverifikasi data serta data yuridis tanah sekaligus menerbitkan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Namun, sertifikat tanah di Indonesia menganut asas publisitas negatif dengan tendensi positif, sehingga sertifikat merupakan alat bukti yang kuat tetapi tidak mutlak dan masih dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Dalam praktiknya, sistem pendaftaran tanah masih memiliki berbagai kelemahan administratif, khususnya dalam proses verifikasi peluang terjadinya sertifikat ganda atau tumpang tindih hak atas tanah, yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria. Permasalahan tersebut sering dimanfaatkan oleh mafia tanah, yaitu kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan celah dalam sistem pendaftaran tanah. Mafia tanah melakukan berbagai praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan kolusi dengan oknum birokrasi. Praktik ini melibatkan jaringan yang terstruktur dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berbagai kasus mafia tanah telah terjadi di Indonesia seperti di Tangerang, di Makassar, dan Bantul. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem pendaftaran tanah dapat merugikan pemilik tanah yang sah dan menimbulkan sengketa berkepanjangan. Dampak tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya rasa aman, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta terganggunya stabilitas sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai kelemahan sistem pendaftaran hak atas tanah menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap celah hukum dan administratif yang memungkinkan praktik mafia tanah, serta memberikan rekomendasi guna memperkuatkan sistem pertanahan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Alisa Ramadhani dengan NPM 0101242205. Setelah kita melihat latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana celah dalam prosedur sistem pendaftaran hak atas tanah atau SPHT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dimanfaatkan oleh mafia tanah sehingga menimbulkan kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih hak. Yang kedua, apa saja faktor penyebab utama baik di internal di lingkungan BPN maupun eksternal yang melanggengkan praktik mafia tanah di Indonesia
khususnya terkait integritas birokrasi dan penerbitan bukti kepemilikan hak yang cacat hukum. Yang ketiga, bagaimana upaya hukum yang efektif serta langkah strategis preventif yang harus diimplementasikan oleh BPN untuk menjamin kepastian hukum, hak atas tanah, dan melindungi masyarakat dari kerugian akibat praktik sertifikat ganda. Penelitian ini mengkaji sengketa pertanahan di Kabupaten Tangerang, fokus pada Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, kawasan strategis dengan peningkatan nilai tanah pesat akibat ekspansi industri, infrastruktur bandara, serta pertumbuhan pemukiman dan komersial. Dinamika ini mengubah tanah dari ruang hidup masyarakat lokal menjadi komoditas investasi, menekan pemilik turun-temurun yang belum bersertifikat resmi, sehingga rentan konflik. Secara historis, penguasaan tanah di wilayah tersebut bergantung pada pewarisan keluarga, pengakuan sosial, dan adat meski tidak terdaftar formal, menciptakan celah bagi praktik mafia tanah akibat ketidaksesuaian dengan sistem administrasi negara. Subjek penelitian ini adalah masyarakat sah penguasa tanah yang dirugikan mafia tanah seperti Bapak Jastif dengan tanah warisan 7.000 meter persegi diakui ahli waris dan masyarakat, dan Heri Hermawan dengan tanah 1.885 meter persegi dengan batas jelas. Keduanya hadapi dokumen palsu atas nama pihak lain tanpa persetujuan. Kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum di mana mafia tanah memanfaatkan celah regulasi pengawasan lemah dan minimnya pemahaman hukum masyarakat relevan untuk analisis pola mafia tanah dan dampaknya terhadap kepastian hak atas tanah. Perkenalkan, nama saya Jessia Novelina Anggreni Gultom, MPM 01124194. Sebelum masuk ke hasil penelitian, perlu dijelaskan terlebih dahulu kerangka teori yang digunakan. Kerangka teori ini berfungsi untuk menjelaskan penyebab terjadinya sertifikat ganda akibat praktik mafia tanah, khususnya pada kasus di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan 4 teori, yaitu teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori good governance, yang digunakan untuk melihat permasalahan sertifikat ganda sebagai persoalan sistemik dalam pendaftaran tanah. Kita masuk ke teori pertama, teori kewenangan. Teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan digunakan sesuai tujuan hukumnya. Dalam konteks pertanahan, BPN memiliki kewenangan untuk mengukur tanah, memverifikasi data, dan menerbitkan sertifikat. Namun, pada kasus di Tangerang, kewenangan tersebut tidak dijalankan secara hati-hati. Sertifikat dan NIB diterbitkan tanpa pengukuran lapangan yang akurat dan tanpa melibatkan pihak yang menguasai tanah secara nyata. Hal ini menunjukkan penyimpangan kewenangan yang bersifat formalistik, sehingga sertifikat yang diterbitkan menjadi cacat secara material. Selanjutnya, teori kedua, teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan rasa aman bagi masyarakat. Sertifikat tanah seharusnya menjadi alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak. Namun, kasus sertifikat ganda di Tangerang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat, sehingga pemilik tanah yang sah harus kembali membuktikan haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah belum mampu memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, teori ketiga, teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum melihat bagaimana negara melindungi hak masyarakat baik secara preventif maupun represif. Dalam kasus Tangerang, perlindungan hukum preventif belum berjalan optimal karena minimnya transparansi informasi pertanahan. Sementara itu, perlindungan hukum represif melalui pengadilan juga belum efektif karena prosesnya panjang dan membebani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik tanah yang beritikat baik. Selanjutnya, teori terakhir, teori good governance. Teori good governance menekankan pentingnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dalam pelayanan pertanahan, prinsip ini seharusnya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan. Namun, kasus di Kabupaten Tangerang menunjukkan lemahnya penerapan prinsip good governance dengan ditandai kurangnya transparansi data, lemahnya pengawasan internal, dan adanya praktik pungutan liar. Kondisi ini membuka ruang bagi mafia tanah untuk memanipulasi data pertanahan. Dengan demikian, kasus sertifikat ganda di Kabupaten Tangerang dapat dipahami sebagai akibat dari penyimpangan kewenangan, kegagalan menciptakan kepastian hukum, lemahnya perlindungan hukum, serta buruknya tata kelola pertanahan. Kerangka teori ini menjadi dasar analisis untuk mengkaji kelemahan sistem pendaftaran hak atas tanah dan merumuskan solusi pencegahan mafia tanah.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Salsabila dengan NPM 01012426. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda serta upaya pencegahannya. Nah, untuk memahaminya, kita perlu melihat faktor-faktornya terlebih dahulu. Yang pertama, adanya celah dalam sistem pendaftaran hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah mensyaratkan kesesuaian data fisik dan data yuridis. Namun dalam praktiknya, verifikasi masih lebih menitikberatkan kelengkapan administrasi, sementara pemeriksaan di lapangan belum optimal. Kondisi ini memicu tumpang tindih objek hak dan menyebabkan sertifikat dapat diterbitkan atas tanah yang telah dikuasai oleh pihak lain. Faktor yang kedua adalah faktor mafia tanah. Lemahnya integritas aparatur dan pengawasan pertanahan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang kemudian diperkuat oleh peran calo, pungutan tidak resmi, dan manipulasi data. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui 3 hal berikut. Yang pertama, penguatan verifikasi data fisik dan data yuridis berbasis digital. Yang kedua, peningkatan transparansi informasi pertanahan. Dan yang terakhir, penerapan sanksi administratif dan pidana secara konsisten untuk menekan praktik penyimpangan di bidang pertanahan. Halo semuanya, saya Catherine Jesa dari kelompok penelitian hukum agraria. Hari ini saya akan merangkum poin-poin krusial dari penelitian kami mengenai kelemahan sistem pendaftaran tanah dan dampaknya terhadap munculnya sertifikat ganda oleh mafia tanah. Punya sertifikat tanah bukan berarti posisi kita sudah aman 100%. Faktanya, kasus sertifikat ganda masih terus terjadi. Berdasarkan penelitian kami terhadap praktik mafia tanah, ada 3 kesimpulan besar yang harus kita pahami. Yang pertama, masalahnya ada pada sistem pendaftaran kita. Indonesia menggunakan sistem publik negatif. Artinya, negara hanya mencatat tapi tidak menjamin kebenaran data secara mutlak. Jadi, selama ada pihak lain yang punya bukti lebih kuat, sertifikat kita masih bisa digugat. Inilah celah hukum terbesar kita saat ini. Kedua adalah lemahnya verifikasi administratif di lapangan menjadi karpet merah bagi para mafia tanah. Mereka masuk melalui celah prosedur yang kurang ketat, memanipulasi riwayat tanah sampai akhirnya terbitlah sertifikat ganda pada objek tanah yang sama. Ketiga, hal ini membuktikan bahwa tujuan UU untuk memberikan kepastian hukum belum tercapai sepenuhnya. Tanpa perlindungan yang kuat, sertifikat yang kita pegang hanyalah tumpukan kertas jika tidak dibarengi dengan pengawasan data yang akurat oleh instansi terkait. Sebagai solusi, transformasi ke sertifikat elektronik dan penguatan sinergi antara BPN dan penegakan hukum adalah harga mati untuk memberantas mafia tanah. Demikian penjelasan mengenai kesimpulan penelitian kami. Kami berharap temuan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem pendaftaran tanah di Indonesia agar lebih transparan dan berkeadilan. Saya Catherine Jese, mewakili kelompok kami, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan salam kepastian hukum.